Najah lahirnya itu prematur, Ustaz. Lahirnya prematur. Habis itu beratnya Najah itu 1,8 kilogram. Jadi kecil sekali. Habis itu Najah harus bertahan hidup. Posisinya waktu itu Najah tidak menangis. Badannya Najah membiru. Bagaimana cara beliau itu mengeluarkan kandungannya? Seperti kita ketahui kan, salah satu Al-Quran ini salah satunya sebagai syifa. Ya, jadinya beliau itu menyetelkan murattal audio. Setelah kenal Najah ini luar biasa, Ustaz. Jadi Allah itu maha penyayang bukan hanya ke Najah tapi orang-orang sekelilingnya. Jadi energi Al-Quran itu terasa sekali dengan kita yang benar-benar mencintai Al-Quran, seperti itu. Luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Muhammad Najah, bocah luar biasa yang mana telah menghafalkan Al-Quran di usia 9 tahun, dan kita akan sebut sebagai bocah ajaib berkah Al-Quran. Di depan kita sudah ada Muhammad Najah dan juga Ustadz Arya bersama Pak Bahar yang akan sharing bersama kita di podcast Kampung Maghfirah, dan mudah-mudahan podcast ini akan membawa keberkahan dan juga semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum Muhammad Najah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya ke kamu, Bro? Alhamdulillah, perasaan Najah enak. Alhamdulillah, Masya Allah. Najah hafal Quran di usia berapa tahun? 9 tahun, Ustaz. 9 tahun. Dalam waktu? 10 bulan. 10 bulan, Masya Allah. Luar biasa tentunya, dan mohon maaf sebelumnya, sebagaimana kita tahu bahwa Najah ini Allah berikan kekhususan, yaitu dengan mengidap cerebral palsy, yaitu kelumpuhan otak. Namun karena berkah Al-Quran, Allah kemudian memuliakan Al-Quran lewat Najah dengan bisa menghafal Al-Quran hanya waktu 10 bulan. Luar biasa. Ini luar biasa teman-teman semua, dan menarik untuk kita kemudian bertanya kepada yang sudah ada di sini perwakilan keluarga. Ustadz, mohon maaf, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih pendampingan keluarga pada Najah ini sampai bisa seperti ini? Baik, jadi berawal dari ini, Ustaz. Jadi mamahnya ini dulu punya rahim lemah, rahim lemah yang jadi Najah ini punya kakak sebenarnya, punya kakak, qadarullah keguguran. Jadi pada saat mamah itu mengandung Najah, bagaimana cara beliau itu mengeluarkan kandungannya? Seperti kita ketahui kan, salah satu Al-Quran ini salah satunya sebagai syifa. Ya, jadinya beliau itu menyetelkan murattal audio. Perlu dicatat mungkin di sini, beliau tuh bukan seorang hafizah, tapi kita bisa lihat sendiri beliau bisa mencetak seorang hafiz. Ya, itu mungkin sedikit perlu digarisbawahi. Jadi Najah ini sudah terbiasa mendengar Al-Quran dari dalam kandungan, Ustaz. Jadi di umur kandungan Najah yang ke-7 bulan, Najah lahir prematur dengan berat 1,8 kurang lebih, Ustaz. Lalu dengan badan yang biru, masuk inkubator 50-50, harus survive, hidup. Lagi-lagi di sana ikhtiar dari keluarga, bagaimana cara menguatkan Najah ini yang sedang survive. Karena jalur pencernaan, jalur nafas itu belum sempurna, Ustaz, pada saat itu. Jadi lagi-lagi salah satu ikhtiarnya mendengarkan Al-Quran ya. Jadi semenjak dalam kandungan itu di usia kira-kira kandungan ibunya 4 bulanan atau bagaimana? Dari awal, Ustaz, karena memang beliau punya histori jejak rekam sebelumnya, rahimnya lemah. Jadi dari awal kehamilan memang Najah diperdengarkan Al-Quran. Luar biasa sekali, Masya Allah. Dan konon katanya sekarang juga selain Al-Quran, Najah ini sudah hafal hadis ya? Benar. Masya Allah. Hadis 1211 kitab Jami' Baina Sahihain. Sekarang mau proses setor ke Syekh Humaidi, Ustaz. Masya Allah. Dari Muadzin Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Luar biasa. Sedang proses menyetorkan
hadisnya? Salah satu muadzin di Masjid Nabawi namanya Syekh Humaidi. Humaidi. Ya. Allahumma arhamna bil Quran, masya Allah. Dan mohon izin, Naja, izinkan saya untuk berani-beraninya nih ngetes ya. Kemudian karena Al-Quran ini mukjizat dan kabarnya Naja bukan hanya bisa baca bahasa Arabnya, namun dengan artinya ya. Betul. Ya. Kebetulan di depan saya sudah ada Quran, tafsir Al-Quran yang perkata juga. Berapa ayat? Berapa kalimat? Kalimat yang bisa jadi clue, Ustaz. Baik. Ya, jadi antum nanti bisa perkirakan kira-kira ini bisa tersampaikan kena aja, enggak perlu antum selesaikan bacaannya. Coba dicoba dulu. Baris aja. Ya. Satu baris. Baik. Biar lebih menarik mungkin Ustaz nanti. Biar bisa antum tanya sekalian sama halamannya dan posisi mana ayat yang antum baca itu. Siap. Atas bawah tuh. Fadhal. Masya Allah. Ini saya random ya. Random. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'at qila ahakadha 'arsyuk. An-Naml. Betul? Ya. An-Naml ayat 40. 42. Masya Allah, betul. An-Naml ayat 42. Halaman? Halaman aja. Bisa di Halaman ke nanti. 380. 380. Masya Allah. Benar, Masya Allah. Halaman 380. Ya, Ustaz pengen dengar artinya katanya. Baik, betul artinya. Artinya maka ketika rombongan Balqis itu telah sampai ke istana Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berkata, apakah ini singgasanamu? Seakan-akan dia Balqis menjawab seakan-akan itulah dia. Sesungguhnya kami telah diberi pengetahuan sebelumnya bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Masya Allah. Tegak aja. Wa kunna muslimin. Beliau ini tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Ya, sampai sekarang. Semua melalui pendengaran. Allah. Auditori beliau. Masya Allah. Luar biasa sekali. Mungkin satu surat lagi nggak apa-apa? Atau satu kayak lagi? Nih, kalau tadi pertengahan, kita acak lagi, coba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah. Al-Anfal Al-Anfal ayat 61. 61. Halaman 184. Betul. Ini paling bawah betul. Halaman kiri dan lihat ya 61 pemirsa semua dan halamannya 184. Boleh mungkin luar biasa, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma rahmatul Quran. Jadi saya merinding banget. Ini benar-benar mukjizat Al-Quran itu ya. Baik, Kak Naja, bagaimana bisa cerita ke kita, bagaimana proses Kak Naja untuk bisa ngafal seperti ini? Jadi Naja itu kan dari dalam kandungan memang sudah diperdengarkan Al-Quran. Nah, ketika lahir, Naja lahirnya itu prematur, Ustaz. Lahirnya prematur. Habis itu beratnya Naja itu 1,8 kilogram. Jadi kecil sekali. Habis itu Naja harus bertahan hidup. Posisinya waktu itu Naja tidak menangis. Badannya Naja membiru. Terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit yang ada di Lombok waktu itu. Gimana caranya Naja untuk bertahan hidup di inkubator, Ustaz? Naja diperdengarkan Al-Quran, Ustaz, caranya. Allahu Akbar. Dan itu terus sampai murojaah sekarang bagaimana kan Naja? Murojaah sekarang alhamdulillah Naja murojaah sendiri, Ustaz, sekarang. Tapi 2 atau 3 bulan sekali
wajib disimak lagi. Jadi dia setiap harinya Ustaz murojaah mandiri sendiri, lalu nanti 2 bulan sekali atau 3 bulan tidak nentu Ustaz. Dicek lagi hafalannya aja. Ada pendamping yang mendampingi, dicek lagi hafalannya apakah masih ini dan artinya apa masih sesuai, halamannya masih diingat dan seterusnya. Jadi per sekian bulan sekali itu tetap ada yang harus mendampingi dia. Baik. Untuk Luar biasa, Masya Allah. Mohon maaf sebelumnya kan, nah kita tahu semua beberapa bulan ke belakang ibunda dari Najah kan sudah tiada. Seperti tadi kata Ustaz disampaikan harus ada yang mendampingi. Kalau boleh tahu bagaimana proses sekarang pendampingan Kak Najah pasca wafatnya ibunda? Siapa aja? Maaf. Kalau dulu ya mamanya ya. Setelah sekarang tidak ada, kami keluarga bergilir jadi Ustaz. Bagaimana cara mendampingi? Insya Allah, alhamdulillah. Setiap hari pun bukan tentang Al-Quran, maksudnya murajaahnya Najah ini aja. Jadi makannya Najah, yang hibur Najah semua keluarga ini bergilir, bergantian bergilir untuk menghibur Najah di rumah, menyuapin makan, mengurus, memandikan semua Ustaz. Nah alhamdulillah yang ini juga yang mendampingi Najah murojaah, kami juga keluarga bergilir. Jadi sekarang kadang saya, kadang ada omnya, dan ya teman-teman sekitar juga insya Allah ikut bantu. Masya Allah, luar biasa. Allahumma hamna bil Quran. Sebagaimana Allah telah mengangkat Kak Najah dengan Al-Quran, mohon maaf Ustaz. Allah yang menjaga. Betul. Kira-kira ada nggak keberkahan yang didapatkan oleh keluarga dari berkah Al-Quran ini? Tentunya kan ketika kita memuliakan Al-Quran, Allah juga akan muliakan orang-orang sekitarnya. Bagaimana menurut Pak Bahar? Alhamdulillah memang setelah kenal Najah ini luar biasa Ustaz. Jadi Allah itu maha penyayang bukan hanya ke Najah tapi orang-orang sekelilingnya. Jadi energi Al-Quran itu terasa sekali dengan kita yang benar-benar mencintai Al-Quran seperti itu. Luar biasa ya. 9 tahun bahkan kemudian mohon maaf ya kalau tadi kisahkan sama anak Najah gak ada harapan untuk hidup Kak. Iya. Dengan membiru wah udah luar biasa tapi Allah Subhanahu wa taala dengan lewat didengarkan terus itu ya Al-Quran kemudian membuat keajaiban yang luar biasa tentunya. Baik Kak Najah tadi dengan hafal 1000 sekian hadis setoran ke salah satu muadzin Masjid Nabawi, Masya Allah. Untuk Al-Quran sendiri, kira-kira Kak Najah setelah sekarang sudah hafal 30 juz, bahkan dengan halamannya, dengan artinya, target selanjutnya bagi Kak Najah nih, Masya Allah. Insya Allah Ustaz, Najah lagi diprogramkan ke Mekah Madinah Ustaz. Masya Allah. Programkan ke Mekah Madinah. Ada beberapa sekolah emang yang lagi mengusahakan Najah untuk berangkat ke Mekah Madinah Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Semoga Allah SWT mudahkan. Dan rencananya di Mekah Madinah nanti belajar Al-Quran kembali atau bagaimana? Ya, mungkin belajar Quran lagi dan hadis Ustaz. Jadi Kak Najah ini kebetulan qadarullah belum punya ijazah, tapi masih belum ini, perlu diskusi lebih lanjut lagi Ustaz. Dari yang merekomendasikan besok, apakah Kak Najah ini akan mengejar paket dulu supaya nanti sampai sana dia juga sekolahnya formal, atau kalau memang tidak, jadi Kak Najah ini hanya mulazamah jadi Ustaz. Jadi ya tidak non formal sekolahnya. Iya. Masya Allah. Baik, mohon izin Kak Najah. Kira-kira motivasi terbesar Kak Najah dari menghafal Al-Quran itu sendiri apa sih Kak? Motivasinya terbesar dari diri Najah sendiri adalah Al-Quran itu nanti akan menemani kita dalam kubur dan akan memberikan syafaat kepada kita, dan Allah sendiri yang akan memasangkan mahkota ke orang tua kita. Masya Allah. Semoga yang pemirsa dimanapun berada tentunya ketika mendengar podcast ini semakin semangat kembali untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan lihat bagaimana Al-Quran itu kemudian merubah seseorang yang, mohon maaf ya, kalau saya bilang tadi kan di awal anak ajaib, karena memang tidak ada punya angka harapan untuk hidup, namun karena Al-Quran itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat keajaiban bagi kita semua.
Dan salah ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu butuh IQ-nya sekian, butuh sekian. Ini murni Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan, luar biasa dan anugerahkan. Baik, karena aja selama proses menghafal, tentu kita ingin lebih dekat mengenakan najat, tidak mudah tentunya Kak ya. Dengan kadang mohon maaf perlu ada pendamping dan sebagainya. Proses tantangan terbesar bagi Kanaja untuk menghafal itu apa sih Kak? Tantangan terbesar untuk Naja sendiri, tantangan terbesar untuk hafal Quran. Naja sekarang belum bisa baca dan nulis, Ustaz. Belum bisa baca dan nulis. Tapi pengen belajar Kak Naja? Atau sudah ini belajar juga? Belajar ya. Oh, private. Masya Allah. Belajar baca sampai sekarang, Ustaz. Ada apa? Guru private yang didatangkan ke rumah. Tapi memang qadarullah sampai sekarang Naja ini tidak mampu untuk membaca. Oh gitu. Iya. Tidak mampu sulit untuk membaca. Sulit, Ustaz. Jadi Tapi sampai sekarang Al-Quran mudah gitu ya? Iya. Masya Allah. Hebat, luar biasa. Ajaib memang. Jadi luar biasa ajaib. Hitungan detik dia langsung merekam itu, Ustaz. Hitungan detik? Jadi waktu saya antar beliau ke bandara, ya. Saya setel untuk Ustadz Adi Hidayat memberikan tausiahnya tentang sanadnya Rasulullah sampai ke Nabi Adam. Beliau langsung ngerekam dan langsung bisa diulang sampai ayahnya, papahnya sama mamahnya pun takjub itu, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya satu kali mendengar. Dan itu keajaiban luar biasa buat saya. Saya lagi setir pun sampai saya diam, gimana caranya dia mengulang dan langsung nempel itu. Masya Allah. Satu dan kali. Sampai hari ini pun sudah nempel. Masya Allah. Coba diulang. Jawaban dari Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Qawam bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Nizar bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh bin Mislail bin Matashalah bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Diulang. Luar biasa. Nggak bisa kalau saya ulang. 10 kali dengar pun nggak bisa dia. Itu bersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, luar biasa. Mohon maaf nih Pak Bahar dan Ustaz. Kira-kira kalau misalkan kan kita nggak tahu di jalan, kalau Najat dengar mohon maaf dangdut misalkan atau lagu, kira-kira gimana? Iya, dia tetap fokus sama pendengarannya dan mereka itu seperti bukan satu frekuensi dengan jiwanya, jadi dia nggak mendengar sekelilingnya. Dia hanya fokus mendengar lewat handphone. Ada dari dia kirim voice note lewat WhatsApp, dia langsung fokus ke situ dan yang lain tuh seperti kosong aja gitu. Yeah. Silent mode. Luar biasa. Ajaib. Ajaib Memang. Sampai walaupun itu lagu dangdut enggak ya? Enggak masuk. Masya Allah. Ajaib. Luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran. Memang Naji ini khusus. Kalau hadis pun sama berarti? Sama. Yang 1000 sekian hadis itu? Dari Syekh Ahmad bin Salim bin Adil bin Angkol. Allah. Sekarang beliau lagi S2 di Bandung. Oh, Masya Allah. Domisili memang di Indonesia. Iya. Ya. Berarti didengarkan juga? Iya. Didengarkan lewat WhatsApp gitu. No. Voice note dikirim, jadi dia tahu ini udah hadis yang keberapa. Dia pun dari banyak sumber kalau itu tentang urus agama ya, hadis dan cerita-cerita tentang khalifah, sahabat Rasulullah semuanya sudah hafal. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Emang ini udah mukjizat Al-Quran ini dan saya sendiri malu sekali ya, yang mana Allah berikan jasad yang sempurna dan kemudian tanpa kurangan dalam tanda kutip masih kadang punya alasan untuk tidak
berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah, Allahumma barik. Baik, ada momen di mana kita mungkin, mohon maaf Pak, Najah ini kan tidak akan seperti ini terus, akan besar misalkan. Dan tentu hal yang paling berpengaruh dalam diri Najah kan ibu gitu ya. Kira-kira apakah dari keluarga sudah memikirkan bagaimana nanti Najah ke depan atau bagaimana? Iya, seperti sekarang kita menjalani apa adanya aja ya. Ya. Ya, jadi rencana Allah itu memang luar biasa. Betul. Dan Allah ini banyak yang sayang sama Najah. Betul. Karena Najah ini luar biasa. Jadi beberapa kali menginap di rumah saya pun beliau tetap murojaah. Masya Allah. Ya, satu hari 4-5 juz per hari. Masya Allah. Jadi biarpun kita semua sedang capek dan dia juga capek, tetap saja dia murojaah. Allahu Akbar. Yang ajaib itu bukan hanya murojaah pakai bahasa Arab. Maksud saya bagaimana dia murojaah dalam terjemahan. Seperti itu. Betul, betul. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kan tadi Ustadz yang bilang, ya termasuk keluarga Najah, di beberapa kondisi seperti bangun, makan, kan itu butuh ketergantungan dengan yang lain itu ya. Jadi saya tadi sampaikan demikian. Kemudian ini ngomong Najah ini sering safar, ya. Saya lihat jadwalnya padat dan ini alhamdulillah luar biasa sekali kamu wirah kedatangan dan langsung kita kemudian adakan podcast pertama dan mudah-mudahan dengan hal ini menjadi keberkahan Al-Quran ya. Dan syiar tentunya untuk Al-Quran. Sudah kemana aja Kak Najah? Sudah ke luar negeri atau seluruh Indonesia? Hampir semua provinsi seluruh Indonesia sudah Najah datangi. Cuman di bagian timur saja Ustaz. yang kurang mungkin ya, undangan dari sana, dari ya. Brunei, Malaysia sudah pernah diundang. Brunei, Malaysia sudah diundang. Brunei itu yang undang aja itu langsung rajanya Pak Ustadz. Raja yang undang. Raja bukan sembarangan. Bayangkan kalau tanpa Al-Quran luar biasa. Ya. Raja langsung berarti Sultan Hasan Al-Bolkiah. Iya, benar Ustaz. Masya Allah. Allahumma barik. Waktu Najah di sana diliburkan semua tuh. Diliburkan. Pemerintah. Hari libur nasional. Masya Allah. Luar biasa. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah. Kan aja kira-kira motivasi ataupun mungkin bisa memberikan motivasi kepada kita semua nih yang generasi muda supaya berinteraksi terus dengan Al-Quran. Mungkin bisa mewakili. Ya. Jadi jangan lewatkan setiap hari dengan membaca dan menghafalkan. Walaupun dengan mendengar saja ya. Jadi banyak komunitas yang mendekati Najah juga, tunanetra contohnya, beliau itu hanya mengandalkan pendengaran dan Quran Braille. Dari situ pun motivasi dari Najah akhirnya mereka tergerak Masya Allah. untuk menghafalkan Al-Quran seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Najah dan keluarga semua. Amin. Baik, saya menarik di depan ada buku ya, ensiklopedia Quran yang ummi. Ummi itu kan tidak bisa baca dan nulis ya. Dan memang sampai dengan sekarang Najah juga qadarullah Allah belum bisa kasihkan nulis dan membaca. Namun terjaga Al-Qur'annya 30 juz sampai kemudian halamannya sampai artinya juga luar biasa. Masya Allah. Mungkin bagi teman-teman yang menonton dimanapun berada, jika ingin lebih tahu dan lebih dekat dengan Najah mungkin bisa juga membaca di kitab di bukunya itu ya. Dan Masya Allah ini suatu keberkahan sekali kamu Maghfirah bisa ketemu dengan Najah dan juga keluarga tentunya. Semoga kedepannya Najah senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam dakwahnya untuk mendakwakan Al-Quran. Dan mungkin dari Najah sendiri ada pesan khusus gak kepada generasi milenial sekarang yang bukan dengan Al-Quran nih, malah dengan HP gitu ya? Iya, nanti lah. Sudah kan? Yang kayak pernah Najah sampaikan di Abu Hurairah itu. Iya. Ada nggak kan Najah? Jaga. Najah pesankan jaga niat untuk menghafal Al-Quran. Jangan sampai tidak ada niat untuk menghafal Al-Quran. Terus?
istiqomah dalam menambah hafalan bagi yang belum, dan istiqomah dalam menjaga hafalan bagi yang sudah. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Masya Allah. Jadi luruskan niat, kemudian yang kedua istiqomah dalam membaca, menghafal, dan terus tanpa pantang menyerah, dan yang ketiga senantiasa bukan, yang ketiga itu karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan yang akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membaca. Betul, senantiasa berinteraksi itu karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua. Ajaib memang, ajaib. Dan ini bukti nyata bahwa Al-Quran itu dimanapun ya akan mengangkat dan akan memberkahi dan akan memuliakan siapapun. Sampai raja pun kemudian mengundang naja ya. Dan ini suatu keberkahan bagi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita semua baik yang di sini maupun di rumah senantiasa berinteraksi terus dengan Al-Quran dan menghafalkan sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan naungannya tatkala kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kak Naja, Masya Allah atas waktunya, Ustaz, dan juga Pak Bahar yang senantiasa menemani Naja kemanapun berada, luar biasa. Semoga selalu disehatkan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Dan teman-teman semua, jangan lupa podcast Kamu Wafiroh akan senantiasa menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang mampu memberikan inspirasi kepada kita semua. Maka daripada itu, jangan lupa untuk senantiasa terus on time di channel kita, channel Kamu Wafiroh. Kemudian jangan lupa subscribe, kemudian komen dan juga bunyikan loncengnya, dan nantikan podcast terbaik kita masih di podcast Kamu Wafiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.